Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nabila dari kelas TRI 3C. Jadi, pada video kali ini saya akan mengomunikasikan hasil eksplorasi data secara profesional melalui video. Oke, ini adalah lab 7, yaitu tentang data visualization, yaitu tujuannya untuk mahasiswa mampu mengeksplorasi dan menginterpretasikan data menggunakan berbagai bentuk visualisasi eksploratif, statik, dan interaktif untuk memahami pola pelanggan dan faktor penyebab churn. Nah, di sini pada tahap video kali ini tugas kami membuat video hands-on, yaitu mengomunikasikan hasil eksplorasi data secara profesional melalui video. Nah, langkah kegiatannya, saya akan merekam video berisikan penjelasan tahap 1 sampai tahap 6. Yang kedua, setiap visualisasi harus disertai penjelasan verbal. Nah, saya akan mengupload ke playlist link yang sudah saya buat sebelumnya, dan mengupload hasil Google Colab dan laporan di LMS. Oke, langsung saja. Nah, pada tahap 1 ini, yaitu cell imports ini, itu dia mengimport library dan dataset. Nah, pada tahap pertama ini saya mengimport beberapa library penting, yaitu pandas, Stampy, Matplotlib, Plotlib, Seaborn, dan Plotly. Nah, library tersebut digunakan untuk memproses memproses data dan membuat visualisasi. Setelah itu, saya akan membaca dataset telco customer churn menggunakan perintah pd read csv. Ini belum diubah. Harusnya dia yang ini. Terus dia menggunakan data yang ini. WA, VN ini kan. Nah, menggunakan PD yang ini. Nah, terus dataset ini berisikan informasi pelanggan dari perusahaan telekomunikasi termasuk lama berlangganan, tenetur, biaya bulanan, monthly shares, dan status churn, yaitu apakah pelanggan tetap atau berhasil berlangganan. Dengan DevHead, kita bisa melihat di sini DevHead itu kita bisa melihat 5 baris pertama untuk memahami struktur datanya. Oke. Ini udah diubah ke data ini. Cara mengubahnya kemarin saat kita gini kan, ini kan vendors error ya. Nah, saya memasukkan data si we haven't used telco customer itu di sini. Upload file. Tunggu bentar. Wait. Oke, pengen run karena tadi salahnya ada di sini ya. Nah, oke. Ini data udah diperbarui dari hasil ditambahkannya data yang benar tadi. Nah,
Di sini ini dia kan, menampilkan ini ya, menit baris pertama untuk memahami struktur data dari DeepHead ini. Ini 5 baris pertama. Kenapa ini sampai 4? Karena ini 0, 1, 2, 3, 4. 5 baris pertama, bukan 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan 5 baris pertama nih. Nah, di sini dia menampilkan customer ID, gender, senior citizen, partner, dependent, tenure, phone service, multi plans, inter-service, online security. Nah, totalnya ada 21 kolom. Nah, kolomnya dari 0 sampai 20. Terus flatnya 1, interlampatnya 2. 1, 2, 3. Objeknya 18. Oke, di sini kita melihat kan. Di sini cos min stand-nya 20. Ini dia masih 0 ya. Datanya masih 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Tahap kedua, yaitu pemeriksaan dan pembersihan data. Nah, sebelum analisis, saya melakukan data cleaning atau pembersihan data pertama. Saya memeriksa apakah hasil missing value itu depth is null, sum hasilnya menunjukkan beberapa nilai kosong. Ini kan beberapa nilai kosong nih. Kosong. Ini di min nilai kosong, di senior citizen nilai kosong, ada di tenor itu tidak memiliki nilai kosong. Nah, berapa nilai kosong di kolom total changers. Kemudian, saya menghapus beberapa duplikat agar tidak ada data menggunakan df drop duplikat. Df drop duplikat. Oke. Sini. Df drop duplikat. Selanjutnya, lalu kolom total chargernya saya ubah menjadi numerik memakai PD to numeric error course. Ini. Numerik. Nah, lalu agar bisa diolah secara statistik, nilai kosong saya akan isi dengan median supaya distribusi akan tetap stabil. Terakhir kolom kern saya ubah menjadi text yes atau no, menjadi angka 1 dan 0 agar lebih mudah dianalisis. Nih. Total non-values in total chargers column after charging itu di 11. Drop rows with none in total charge with save 7032,21. Duplicate rows before-nya 0. Save after drop duplicate-nya 7032,21. Terus save telco current clean CSV. Nah, di tahap ini akan muncul future warning dari Pandas yang menjelaskan bahwa penggunaan in-flight true akan diubah di versi mendatang. Artinya di masa depan disarankan untuk menuliskan perintah seperti df total chargers, df total chargers, terus total chargers, median. Nah, supaya kode ini tetap kompatibel dan tidak menimbulkan peringatan. Tahap ketiga itu kita akan menganalisis statistik deskriptif. Mana tadi? Nah, setelah data bersih, saya akan menggunakan describe. Nah,
Untuk menampilkan ringkasan statistik dan dari hasil ini terlihat bahwa biaya bulanan pelanggan monthly charger ternyata di sekitar $60, $64 dan lama berlangganan, terus tenor memiliki rentan antara 0 hingga 72 bulan. Tahap penting memahami karakter umum pelanggan sebelum menunjukkan visualisasinya. Tunggu. Ya, coba. Ini udah benar. Ini yang tampilkan. Oke. Tahap 4 itu akan visualisasi univariate. Pada tahap ini, saya akan menampilkan histogram dan box plot. Histogram dan box plot. Box plot. Ini. Histogram dan box plot untuk menganalisis satu variabel secara tunggal, misalnya distribute monthly chargers, menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan membayar antara 20 hingga $80 per bulan. 20 sampai $80 per bulan. Nih, $20 per bulan. Sedangkan box pilot tenor yang di tenor ini dia menunjukkan bahwa banyak pelanggan baru yang baru berlangganan dalam waktu singkat. Nah, langsung tinggi ya. Pelanggan barunya langsung tinggi. Visualisasi ini membantu kita memahami pola umum tanpa melihat hubungan antara variabel. Ini dia menurun nih, histogram yang total chargers ini ya. Dia dari tinggi dari 0 terus sampai 8.000. Sedangkan yang per bulannya itu dia paling tinggi itu di sini. Dia turun tuh naik turun naik stabil tuh. Selanjutnya yang tahap kelima itu visualisasi bivariate. Di tahap ini saya akan mulai melihat hubungan antara dua variabel sekaligus saya akan melihat scatter plot antara tenor dan monthly chargers dengan pewarnaan berdasarkan kern. Nah, pewarnaan berdasarkan kern. Dari grafik terlihat bahwa pelanggan dengan masa berlangganan pendek, biaya bulanan tinggi, cenderung lebih sering kern. Selain itu, juga menampilkan box plot monthly changer berdasarkan kontrak 1 atau 2 tahun memiliki tingkat kern lebih rendah dibandingkan kontrak bulanan. Artinya semakin panjang kontrak, semakin kecil kemungkinan pelanggan berhenti. Yes, no. Nih, monthly changers by contract. Month to month, bulan ke bulan, dia seperti ini. Terus 1 year itu 1 tahun kontrak dia seperti ini. 2 tahun dia seperti ini. Kalau nggak seperti ini, month to month, 1 year, 2 year, seperti ini proportion of contract. Tahap 6 itu visualisasi multivariate. Pada tahap terakhir, visualisasi saya akan menunjukkan plotly untuk membuat grafik. Proportion of contract. Untuk membangun grafik interaktif. Visual ini menampilkan hubungan antara kontrak
kontrak dan hubungan antara kontrak, payment month, dan current. Dengan interaksi ini kita bisa melihat pola kompleks. Misalnya bahwa pelanggan dengan pembayaran elektronik bulanan lebih sering dibandingkan dengan mereka yang menggunakan automatic payment. Nah, visualisasi ini membantu menyampaikan insight data dengan lebih menarik dan mudah dipahami. Ini total day per menit ya. Total moon changers. Kelihatan map, ini mapnya. Nah, di sini ya. Bulanan lebih sering current dibandingkan mereka yang menggunakan automatic payment. Automatic payment. Yang tahap ketujuh itu kesimpulannya. Di sini berdasarkan seluruh hasil analisis bisa disimpulkan bahwa pelanggan dengan masa langganan singkat dan biaya bulanan tinggi memiliki resiko current yang lebih besar. Nah, sedangkan yang kontrak jangka panjang dan metode pembayaran otomatis dapat menurunkan tingkat current. Nah, di sini yang ketiga itu insight ini bisa menggunakan perusahaan untuk menyusun strategi retensi pelanggan yang lebih efektif. Oke, mungkin cukup sekian presentasi video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ditutup ini memberitahu bahwa di sini tadi kan yang dia datanya di sini sebelum diganti ke data WA Run ini dia menggunakan yang data lab 4, itu data lama. Nah, sekarang sudah diubah tadi dengan cara yang tadi dia sudah terubah, datanya sudah terubah semua. Yang sisa yang bawah sudah diubah, cuma yang ini dong buat nanti praktek video kayak gini. Makanya belum diubah. Setelah diubah, datanya udah diubah, semua udah diubah. Oke, mungkin saya tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.